が闇の炎で焼き尽くしてくれる。Pada tahun 447 di kalender suci, terjadi pertempuran hebat antara pasukan Raja Iblis dan 6 pahlawan di kota kematian Necrozoa. Berkat kekuatan para pahlawan, pasukan Raja Iblis dibuat terdesak menghadapi manusia. Raja Iblis ini bernama Leonis Death Magnus, yang merupakan Raja Iblis terakhir. Menurut laporan, 3 kastil Iblis telah runtuh dan para penguasanya sudah dikalahkan. Dan sekarang, ke-6 pahlawan menargetkan Leonis dan menyerang kastil kematian. Istana Leonis diserang habis-habisan, sehingga pertempuran dimenangkan oleh manusia. Leonis memilih menghindari pertempuran karena memiliki janji pada Dewi Pemberontak yang bernama Roselia. 1000 tahun yang akan datang, akan muncul anak manusia yang mewarisi kekuatan Dewi. Leonis diminta menemukan anak itu, karena anak itu akan menjadi wadah Roselia. Leonis adalah Raja Iblis abadi, dan memilih menyegel dirinya di bagian terdalam kastil. Dan kisah dibuka dari 2 murid akademi yang menyelidiki jejak Void di reruntuhan bawah tanah epicentrum gempa. Keduanya bernama Riselia dan Regina, yaitu murid Akademi Excalibur dari 7 Assault Garden. Misi mereka hanya menyelidiki dan diminta mundur jika menemukan sesuatu. Sesampainya di lantai 7, mereka mendapati banyak patung berukuran besar. Selia meyakini kalau patung itu adalah persembahan makam untuk disemayamkan bersama orang yang meninggal. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Pintu itu tersegel oleh tulisan kuno, sehingga membuat Selia sangat penasaran. Regina meminta izin menelusuri tempat lain dan meninggalkan Selia sendirian. Tanpa sengaja, Selia menyentuh segel tersebut yang membuat pintu itu terbuka. Dan ternyata, ruangan itu bagian terdalam kastil kematian, tempat Raja Iblis Leonis menyegel dirinya. Selia melihat seseorang di dalam kristal dan bermaksud untuk menolongnya. Selia kemudian menembaki kristal tersebut tanpa mengetahui siapa di dalamnya. Suara berisik itu membangunkan Raja Iblis Leonis yang tersegel selama 1000 tahun. Yang padahal, Leonis meyakini kalau tempat itu sudah tertutup rapat oleh sihir kekal. Di mana ritual reinkarnasinya telah berhasil dan ingin menunjukkan betapa mengerikannya kebangkitan Raja Iblis. Selia pun dibuat terpental saat Leonis menghancurkan kristal dari dalam. Leonis lalu melihat kecantikan Selia yang menurutnya lebih cantik dari High Elf. Leonis berniat menghukum Selia karena telah lancang mengganggu reinkarnasinya. Namun tiba-tiba, Selia pun tersadar dan sangat kaget melihat anak kecil di depannya. Hingga akhirnya, Leonis melihat wujudnya yang sekarang di kepingan batu kristal. Wujud Leonis kembali ke masa lalu saat dirinya masih menjadi pahlawan Leo. Perubahan ini membuat Leonis sangat terkejut dan menganggap reinkarnasinya gagal. Selia lalu bertanya pada Leo kenapa bisa terkurung di tempat tersebut. Selia pun memeriksa tubuh Leo untuk memastikan apakah Leo terluka. Hal itu malah membuat Leo salah tingkah yang berakhir di pelukan Selia. Leo kemudian diberi makan dan minum sekaligus berkenalan dengan Selia. Leo sudah lama kehilangan indera perasa dan masih kesal dengan tubuh kecilnya tersebut. Bagi Leo, tubuh manusia sangat menyebalkan sambil mengamati tubuh Selia. Namun, di saat Selia berbuat lancang, Leo justru merasa nyaman dengan pelukan tadi. Selia mengatakan kalau dia adalah murid Akademi Excalibur dari 7 Assault Garden. Selia merupakan ksatria dari unit 18 dan usianya pun masih 15 tahun. Leo hanya memahami nama dan usia dan mengaku berusia 10 tahun. Leo-kun, 年はいくつ? 10歳くらいだと思います。Selia menjelaskan kalau dia dan Regina sedang menyelidiki jejak Void di reruntuhan. Void adalah musuh umat manusia yang muncul sejak 64 tahun yang lalu. Yang katanya, mereka berasal dari dunia lain dan tujuan mereka masih belum diketahui. Asal-usul mereka masih belum jelas sehingga disebut Void yang berarti nihil. Namun tiba-tiba, Selia pun dihubungi oleh Regina yang melawan Void jenis Ogre. Dan sialnya, Void itu menerobos ke ruangan mereka dengan menghancurkan dinding. Selia pun langsung memeluk Leo dan berjanji akan melindunginya dari Void. Namun, serangan Selia sama sekali tidak mempan pada Void jenis Ogre. Beruntungnya, Regina datang tepat waktu dan membantu menyerang Void tersebut.
Regina menggunakan senjata Excalibur yang berhasil melukai Void tersebut. Namun, Void itu masih bertahan hidup dan sangat sulit untuk menghabisinya. Celia lalu membawa Leo untuk mundur, sedangkan Regina melawan Void Ogre. Sebenarnya, Leo ingin kembali ke tempat tadi dan bisa saja menghabisi Void. Namun, Celia adalah sumber informasi yang akan membantu Leo mengetahui dunia yang sekarang. Yang ketika akan keluar, mereka malah dihadang oleh Void jenis Wyvern. Celia berusaha melindungi Leo dan meminta Leo untuk segera lari. Yang dimana, Void jenis itu sangat berbeda dengan Wyvern yang diketahui oleh Leo. Tak punya pilihan lain, Leo pun berniat menghabisi si monster dengan sihirnya. Namun siapa sangka, Celia malah mendorong Leo di saat Leo akan menggunakan sihir. Alhasil Leo harus menyaksikan Celia yang tertebas oleh monster tersebut. Celia pun mengalami luka sangat parah akibat tebasan di bagian perut. Leo sama sekali tak menyangka kalau Celia akan mempertaruhkan nyawanya. Di ambang kematiannya, Celia meminta Leo untuk lari dan menemui Regina. Celia pun meminta maaf karena dirinya tak bisa melindungi Leo. Di sisi lain, para Void pun mulai bermunculan dan mulai mendekati Leo. Kejadian ini mengingatkan Leo di masa lalu saat Dewi Roselia membangkitkannya dari kematian. Para Void tak bisa menyentuh Leo meskipun mereka sudah menyerang bersamaan. Awalnya, Leo membiarkan Celia hidup hanya untuk mengorek informasi. Namun pada akhirnya, Leo pun menyukai Celia karena keberanian yang dia miliki. Leo lalu menggunakan sihirnya dan menghabisi para Void dengan sangat mudah. Omae tachi wa banshi ni atai suru. Di wujudnya sekarang, Leo hanya memiliki kekuatan sepertiga dari wujud iblisnya. Leo bisa tahu hal itu karena tulang para Void masih tersisa setelah terkena sihir tingkat 8. Leo sangat menghormati jiwa-jiwa pemberani seperti yang dilakukan oleh Celia. Meski tak peduli dengan manusia, namun Celia sudah mempertaruhkan nyawanya. Leo lalu menggunakan sihir alam kematian karena tak bisa menggunakan sihir pemulihan. Dengan sihir itu, Celia pun bisa kembali bangkit dan lukanya pun langsung sembuh. Di tempat lain, Regina berhasil mengalahkan Void menggunakan senjata Excalibur. Leo mengatakan kalau dia menyembuhkan Celia menggunakan sihir pemulihan. Celia pun terlihat kebingungan dan tak menyangka bisa pulih dengan cepat. Leo baru menyadari jika Celia tak bisa memakai sihir, sehingga memakai perangkat sihir tingkat tinggi. Excalibur adalah kekuatan terpendam dalam diri manusia untuk melawan Void. Beberapa tahun setelah Void menyerang, lahir anak-anak yang memiliki kekuatan ajaib. Sebagian besar kekuatannya berwujud senjata, sehingga disebut Excalibur. Excalibur adalah senjata yang mewakili jiwa, yang menyerupai kepribadian pemiliknya. Excalibur Regina adalah Dragon Howl, sedangkan Celia belum memiliki Excalibur. Masaka majutsu o shiranai? Watashi wa mada seiken no chikara o sazukatte nai no. Mereka lalu keluar dari reruntuhan bersama Regina yang sudah kembali. Celia meyakini kalau Leo telah diculik oleh Void dan kehilangan ingatannya. Oleh karena itu, Celia pun mengajak Leo untuk ikut bersama mereka berdua. Mereka lalu memulai perjalanan dengan menggunakan sebuah kendaraan. Rupanya, Regina adalah pelayan Celia yang bernama lengkap Regina Mercedes. Tak lama terlihat sebuah kota yang menjadi benteng terakhir umat manusia untuk melawan Void. Leo dibawa ke 7 Assault Garden, tempatnya para pengguna Excalibur. Tobasu kara shikkari tsukamatte. 7 Assault Garden yo.